Bismillahirrahmanirrahim. Paper yang pertama adalah Empirical Determinants dari Saving Bank Islam di Indonesia. Latar belakang, adanya konsep positive time value of money. Time value of money ini maksudnya adalah dengan berjalannya waktu, itu nilai uang pasti akan bertambah. Nah, dengan adanya positive time value of money, ini menjadikan alasan utama untuk menabung dalam institusi bank konvensional. Intinya kalau nabung tuh pasti akan dapetin profit sekian, dan itu benchmarknya adalah interest rate. Nah, konsekuensinya menabung itu ditentukan utamanya oleh rate of return on saving, yaitu interest rate. Jadi motif utama dalam menabung adalah rate of return on saving. Nah, dalam Islam adanya larangan keras praktek riba itu sebenarnya merupakan itu sebenarnya sangat berhubungan dengan hal-hal yang dari perspektif moral, sosial, dan kesejahteraan ekonomi. Jadi enggak cuma dalam perspektif ekonomi, tapi juga berhubungan dengan moral dan sosial. Kalau teman-teman pernah tahu ada buku Satanic Finance, di situ ada ilustrasi pulau yang awalnya pakai barter, kemudian punya cadangan emas, lalu kemudian masuklah bank dengan konsep riba, dan itu menghancurkan tatanan budaya, dan itu mencakup moral sama sosial. Jadi awalnya pulau yang awalnya aman tentram, gotong royong, terus masih sosial banget gitu, dan dengan adanya pendirian bank di situ oleh orang yang baru datang ke situ, terus endingnya nanti akan merusak tatanan. Teman-teman nanti bisa baca buat mengisi waktu di rumah lah. Satanic Finance ini ada PDF-nya. Ini buku udah lama sih bukunya, karya Riawan Amin. Ini bagus untuk mengilustrasikan bagaimana riba, terus ada fractional reserve banking, itu menghancurkan tatanan sosial dan moral. Nah, prohibition of interest ini tadi, larangan terhadap bunga ini tadi diikuti dengan adanya alternatif. Islam itu mempunyai alternatif, yaitu dengan trading dan investment yang berbasis ekuitas, musyarakah, mudharabah gitu. Nah, maka sangat penting untuk memahami apa sih faktor yang menentukan perilaku menabung di antara nasabah, sehingga kita bisa mengetahui apa sih motivasi nasabah dalam menggunakan bank Islam. Di Indonesia sudah ada studi tahun 2000 sampai 2005 oleh Bank Indonesia, dan ini melibatkan 11 universitas. Melibatkan beberapa universitas dan mencakup 11 provinsi di Indonesia. Studi ini mengungkapkan bahwa walaupun religiositas itu merupakan salah satu sebab utama dalam penggunaan jasa bank Islam, namun persepsi mengenai interest rate itu masih ambigu. Jadi walaupun Muslim itu menggunakan bank syariah karena alasan agama, tapi persepsi tentang adanya interest rate ini masih ambigu. Jadi belum pasti bahwa Muslim itu nggak setuju interest rate pure gitu, belum diketahui kesimpulannya. Walaupun mayoritas responden itu setuju bahwa interest rate itu dilarang dalam Islam, tapi mereka nggak strongly against, mereka nggak secara gamblang itu menolak interest rate dalam sistem perbankan di Indonesia. Nah, tujuan dari studi ini tadi adalah untuk menentukan apa sih faktor yang mempengaruhi saving di Bank Islam di Indonesia. Adapun periode observasi, periode penelitian adalah Maret 2000 sampai dengan Agustus 2007. Datanya adalah data bulanan.
yang disebut sebagai data time series. Time series itu data berdasarkan waktu, kalau di sini berarti datanya itu time-nya itu dalam bulan. Alat analisis yang digunakan adalah namanya vektor autoregresif. Ini salah satu alat teknik dalam ekonometrika. Dan juga impulse response function, ini nanti bentuknya grafik. Dua alat ini, kalau VAR ini lebih kayak pemodelan. Faktor apa sih yang mempengaruhi? Kalau impulse response function, ini tuh kita pengen tahu kalau suatu kayak gini misalnya. Ada variabel X sama variabel Y. Variabel X ini mempengaruhi variabel Y. Nah, kemudian dari IRF ini, kalau misalnya X-nya ini bergejolak, tergoncang, kalau di ekonomi namanya shock. Ada perubahan pada X. Y ini akan terpengaruh berapa lama gitu. Misalnya kalau ada shock ke X, Y akan terpengaruh apakah sampai 1 tahun, apakah cuma satu bulan gitu. Jadi berapa lama variabel ini dipengaruhi oleh shocknya variabel X. Tapi ini saya nggak berharap kalian paham alat analisisnya, ini cuma secara gambaran umumnya tahulah ini tuh ngapain. Nah, langkah analisisnya ada 3. Yang pertama adalah uji unit root dan kointegrasi. Ini 2 hal yang berbeda, unit root dan kointegrasi. Kemudian yang kedua VAR, dan yang ketiga adalah IRF analisis. Modelnya atau persamaannya adalah sebagai berikut. Ini ada 5 variabel. Yang ini adalah variabel yang dipengaruhi. Ini savingnya, berarti yang ini tuh variabel yang dipengaruhi. Savingnya ini merupakan the real level of mudharabah investment deposit di Bank Islam. Jadi berapa sih jumlah deposito dalam bentuk investment. Jadi kalau kita ke bank syariah, kita mau akad apa, saya mau deposito atau mau nabung, mau akad wadiah, tapi wadiah ini nanti diinvestasikannya bisa mudharabah akadnya gitu. Nah, ini sebagai proxy saving. Kemudian LN ini merupakan log form. Biasanya kalau memang di analisis ekonomi itu tuh variabelnya dibentuk log dulu. Log itu kan tahu kan ya, kalau di kalkulator kan ada tuh log apa gitu. Nah, ini bentuknya dilogkan dulu baru dianalisis. Emang biasa kayak gitu, karena apa? Karena titik-titik, karena bisa searching kenapa sih variabel harus dilogkan. Tapi ini nggak masuk ke pembahasan kita. Kemudian variabel yang mempengaruhi saving itu apa? Yang pertama RRI. RRI itu real rate of return for 1 month mudharabah investment deposit. RRI ini adalah tingkat return dari investasi deposito dengan akad mudharabah, tapi di lag 1 month ini maksudnya adalah bulan lalu. Lag itu maksudnya sebelumnya, berarti 1 bulan sebelumnya gitu. Nah, RI apa? RI adalah real interest rate untuk 1 bulan kita nabung. Jadi kalau di bank konvensional, interest rate-nya kita nabung sebulan itu berapa. Jadi kalau RRI ini istilahnya adalah interest rate-nya Bank Islam. Tentunya bukan interest rate ya, rate of return. Kalau RI ini interest rate-nya di bank konvensional gitu. Terus LN branch itu adalah jumlah cabang dari Bank Islam dalam bentuk log. Kalau depannya LN ini berarti bentuknya log. Lalu LNIP ini adalah IP ini Industrial Production Index. Ini sebagai proxy GDP. Kalau GDP itu kan adanya tahunan. Nah, sedangkan analisisnya ini tadi kan datanya bulanan. Jadi IP ini indeks Industrial Production ini tuh sebagai gantinya GDP yang bulanan gitu. Karena ini datanya adalah dalam bentuk bulanan. Jadi semua data ini adalah dalam bulanan. Nah, penjelasan tiap variabelnya yang pertama, dari level of Islamic Bank Deposit tadi yang LN
RDEP. Ini mengukur total deposito di Bank Islam. Dan depositonya ini kan ada macam-macam deposito ya. Deposito itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan cair, ada yang 6 bulan, ada yang 16. Ini semuanya di total 1, 3, 6, dan 12 bulan dalam rupiah, dan sudah di-adjust dengan CPI atau Indeks Harga Konsumen IHK. CPI ini Indeks Harga Konsumen. Maksudnya ini apa? Kalau di mata kuliah statistika belajar tentang angka indeks kan, ini berarti tahun dasarnya adalah tahun 2002. Kemudian variabel yang kedua, RRI, Real Rate of Return untuk mudharabah 1 bulan lalu. Ini digunakan sebagai proxy return atau imbal hasil dari total mudharabah investment di Bank Islam. Tapi sudah di-adjust dengan efek inflasi. Nah, hubungan antara rate of return dengan level yang ditabung ini estimated to be positive. Maksudnya adalah kalau RRI-nya tinggi, itu kita harapkan nanti pasti savingnya atau ini depositonya, savingnya itu juga akan tinggi gitu. Itu maksudnya positif. Positif di sini maksudnya itu. Nah, semakin tinggi return di bulan lalu. Ini tadi ya kan ini lag 1 month. RRI pada bulan lalu ini kalau semakin tinggi, maka diharapkan dapat depositor yang sudah itu tuh tetap di situ, nggak pindah-pindah depositonya ke bank konven, dan menarik depositor baru. Yang ini akan meningkatkan deposito totalnya. Nah, kemudian real interest rate for 1 month time deposit di konvensional. Ini sebagai proxy interest rate. Ini apa tadi yang namanya RI. RI itu adalah interest rate di bank konvensional. Diharapkan hubungannya akan bersifat negatif. Kalau yang RRI tadi bersifat positif, kalau yang RI diharapkan bersifat negatif. Maksudnya apa? Kalau higher interest rate paid by konvensional bank dapat berpotensi menarik bank nasabah di bank Islam untuk memindahkan dana mereka ke bank konvensional dan menurunkan deposito level in Islamic bank. Jadi kalau interest rate di bank konvensional itu tinggi, maka ini tadi variabel saving, ini kan saving di bank Islam kan, saving di bank syariah itu turun. Kenapa? Karena kalau interest rate di bank konven itu tinggi, orang akan yang di bank syariah tadi akan memindahkan savingnya ke bank konven, sehingga saving di bank syariahnya akan lebih rendah gitu. Maksudnya negatif di situ. Oke, kemudian variabel ini tadi variabel deposit saving di bank syariah, terus return yang syariah, nah ini return yang konvensional. Terus variabel yang keempat tadi adalah Industrial Production Index. Ini maksudnya apa? Tahun dasarnya tahun 2000. Ini digunakan sebagai proksi pendapatan, yang dimana indikator ini mempengaruhi pertumbuhan bank Islam. Nah, indeks ini umumnya digunakan sebagai proksi Economic Activity or National Income, yang karena kalau GDP dan GDP itu nggak ada yang berbasis tahunan gitu, karena kita butuh monthly, karena semua data yang sebelumnya adalah monthly, tapi kita butuh GDP monthly nggak ada, maka kita pakai Industrial Production Index. Nah, kemudian jumlah cabang bank syariah digunakan sebagai proksi jaringan bank. Jaringan bank ini menentukan akses terhadap bank Islam. Kalau makin banyak kan seharusnya makin tinggi gitu savingnya. Nah, data per bulannya ini dihitung apakah jumlah
cabang bank Islam ini tuh per bulan ini meningkat atau enggak. Nanti dihubungkan dengan saving di bank Islam ini meningkat atau enggak. Seharusnya kalau jumlah cabang bank ini meningkat, harusnya savingnya juga meningkat. Lalu hasilnya, studi ini menunjukkan bahwa saving di bank Islam sebagai mudharabah investment deposit sebagai proksi tingkat saving atau investasi di bank Islam ini memiliki positive relationship dengan real rate of return on Islamic deposit dan negatif terhadap real rate of conventional deposit gitu. Jadi kalau RRI ini tadi di bank Islam ya, return di bank Islam itu meningkat, maka deposito di bank Islam, saya tuliskan saving gitu aja ya, saving di bank Islam akan meningkat karena dia positif. Terus hubungan antara real interest rate di bank konvensional itu negatif, maksudnya adalah kalau RI-nya menurun maka savingnya di bank syariah akan meningkat. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi return dan lower interest rate are associated with higher. Ya, intinya penjelasan yang ini tadi. Dan sehingga ada is a significant determining factor to save. Sehingga return to saving, apa yang akan kita dapatkan dari saving itu merupakan penentu yang signifikan terhadap perilaku menabung di bank Islam. Jadi rasional ya. Jadi orang memang memikirkan return to saving, returnnya tinggi atau enggak. Kalau tinggi gue mau nabung di bank Islam. Secara faktual, return to saving ini merupakan faktor yang paling signifikan untuk menyimpan di bank syariah di Indonesia. Sedangkan banyaknya cabang dan pendapatan nasional tadi yang diprediksi dengan Industrial Production Index itu enggak signifikan dalam mempengaruhi tingkat jadi accessibility dari bank Islam, number of brands tadi, cabang bank Islam itu enggak ngaruh ke tingkat banyaknya Islamic deposit atau saving di bank Islam pada jangka panjang. Nah, kemudian investigasi selanjutnya menentukan bahwa ada displaced commercial risk. Ini teman-teman bisa browsing apa itu displaced commercial risk. Intinya adalah ada tendensi, kecenderungan bahwa depositor di bank Islam itu akan memindahkan withdraw their fund, memindahkan dananya dan meletakkannya ke bank konvensional saat return bank itu lebih rendah daripada di konvensional gitu. Intinya DCR ini, displaced commercial risk, ini resiko antara bank Islam dengan bank konvensional. Kalau misalnya nih di bank konven itu interest rate-nya lebih tinggi daripada return di bank syariah, maka nasabah di bank syariah bakalan mindahin dananya ke bank konvensional gitu. Atau sebaliknya. Nah, resiko ini, DCR ini bisa dikurangi dengan cara meningkatkan pengetahuan individu mengenai bank Islam. Sehingga kalau memahami spirit dari bank Islam, yang ini lebih ke hal sama haram, transaksi dan apa return yang didapatkan, maka individu itu akan lebih konsisten. Jadi walaupun interest rate di bank konvensional lebih tinggi, dia nggak akan mindahin kalau dia paham bener spirit dalam bank Islam itu mau ini tadi mau bikin sebagai alternatif ya dari riba di bank konvensional. Nah, oke, ini terakhir nih, individual muslim seharusnya aware bahwa pilihan-pilihan investasi yang mereka buat itu seharusnya tidak berdasarkan sekedar profit maximization, tetapi juga return in the hereafter, di akhirat. Sehingga
keputusan untuk meletakkan deposit mereka di bank Islam itu tidak hanya untuk earn some profit, tapi juga untuk get the blessing of Allah. Jadi bernilai ibadah gitu, nggak sekedar transaksi ekonomi yang duniawi, tapi walaupun misalnya return di bank syariah itu lebih rendah, tapi karena mengharapkan ridha Allah, ya udah it's okay. Jadi nanti dianggapnya itu ibadah walaupun secara keuntungan duniawi itu lebih rendah. Ini pembahasan paper yang pertama, silahkan Anda isikan di tabel yang udah dibuat, tujuannya apa, variabelnya tadi ada 5 yaitu apa, terus kesimpulannya apa aja. Kesimpulannya bisa berkisar tadi itu ada DCR, terus juga bahwa menabung itu didetermine oleh return on saving gitu. Terus hubungan positif sama negatif tadi loh, yang RRI itu hubungannya positif, kalau RI itu hubungannya negatif.